Apa hukum bercadar? Karena di luar sana ada yang mengatakan bahwa tidak ada dalil tentang cadar. Bagaimana caranya tidak ada dalil? Ya, tentang cadar. Ini orang tidak baca Al-Quran saja. Suruh baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia dapatkan dalam Al-Quran ada 5 ayat tentang cadar itu. Ada 2 ayat di surah An-Nur dan 3 ayat di surah Al-Ahzab. Ya dia baca saja. Saya sudah tunjukkan tempatnya. Kalau dia bisa paham, dia akan dapati nanti tempat-tempat itu. Ya, hukum cadar di antara ulama ada yang mengatakan itu wajib. Ya, dan sedikit di antara ulama yang mengatakan itu sunnah. Dan pendapat mengatakan cadar itu sunnah itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Dan tidak usah diikuti model-model sebagian manusia. Kadang dia tidak mengerti apa arti agama, apa arti kehormatan, penjagaan terhadap perempuan, apa keindahan syariat. Dia tidak mengerti tentang hal tersebut. Bicara-bicara tentang hukum-hukum agama, ini tidak pantas untuk didengarkan dan tidak usah ditoleh pada orang-orang yang berbicara seperti itu. Ya, saya banyak pembahasannya tentang dalil-dalil kewajiban berhijab, kewajiban cadar, banyak pembahasan di tempat-tempat lain. Kita ada kajian tentang kehormatan perempuan, itu pernah saya terangkan. Dan ada beberapa sesi pertemuan di kajian tafsir surah An-Nur juga saya terangkan dalil-dalil tentang kewajiban cadar menutup wajah. Saya seorang janda dan harus mencari nafkah sendiri. Setiap saya melamar kerja selalu ditolak karena saya bercadar. Bolehkan, ini bolehkan atau bolehkah ini? Mungkin bolehkah ya. Bolehkah saya tidak bercadar atau bolehkan saya tidak bercadar? Wah, ini beda nih artinya nih. Boleh kan saya tidak bercadar karena sulit mendapat kerja? Ya, kalau saya ditanya, berdasarkan yang saya yakini bercadar itu wajib. Bukan sunnah tapi wajib. Konsekuensinya kalau dilepas dosa enggak? Dosa. Kecuali bagi ajus, wanita tua yang sudah tidak menarik. Tapi ini relatif, tidak menarik itu relatif. Ya, al-asal bercadar itu bagi gadis, bagi yang masih muda, belum kehilangan hasrat untuk menikah, itu masih wajib. Sehingga tidak boleh sesuatu yang wajib ditinggalkan. Dan insya Allah kalau istiqomah dan minta kepada Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah. Tidak mungkin pintu rezeki itu ditutup semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman itulah mekanisme Allah. Allah tuh ngetes. Istiqomah enggak kamu? Tahan banting enggak? Kalau dia benar-benar mengenakan cadar itu lillahi ta'ala, Allah tidak akan sia-siakan niat baiknya. Allah tidak akan terlantarkan dia. Allah tidak akan biarkan dia sampai mati kelaparan. Enggak. Cuman Allah ingin uji sehebat apakah keteguhan dia dalam taat kepada Allah. Itu sudah mekanisme Allah. Jadi ini antum bisa kiaskan dalam semua masalah. Saya ini setelah ngaji kok tambah susah ya hidup saya. Oh, setelah saya ini hijrah kok sedikit penghasilan saya. Ini pertanyaan-pertanyaan orang yang hijrahnya masih belum jelas, setengah-setengah. Dia belum tahu konsep hijrah atau dia belum tahu mekanisme Allah dalam menguji iman seseorang. Ya, dikiranya orang begitu mengaku beriman itu langsung dikasih diblebek sama Allah nikmat dunia. Cari ada ayat kayak gitu. Tidak ada ayatnya. Hadisnya juga tidak ada. Ada ayat menjanjikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tapi nggak langsung. Kalau engkau bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu sesaat atau seterusnya? Seterusnya. Justru ketika kita sedang mendapatkan musibah, itu akibat dosa. Tidak ada satupun musibah, melainkan itu ada kaitannya dengan dosa. Dosa masa lalu. Lu kan saya sudah bertobat. Ya mungkin taubatmu tidak memenuhi syarat. Tidak diterima sama Allah. Sehingga kamu tetap dihukum. Biar apa dihukum? Biar kamu terbebas dari sanksi akhirat, karena lebih berat akhirat itu daripada dunia. Boleh jadi karena itu, boleh jadi karena memang Allah sedang menguji ketahanan kita. Ya, antum mendapatkan sebuah promosi
ini HP yang tahan banting. Itu kan klaim toh. Klaim apa klaim? Klaim. Kapan kita bisa membuktikan kalau HP ini benar-benar tahan banting? Ya tinggal dibanting. Lo pecah gitu kok. Oh bilang tahan banting. Ya Pak, tapi bantingnya jangan kayak gitu Pak. Misalnya, oh berarti ini enggak seberapa, bantingnya mungkin gini. Ah gitu. Ya sudahlah, berarti jangan mahal-mahal kamu jual HP ini. Itu klaim kamu tuh klaim abal-abal, itu berlebihan itu. Ya kamu hanya layak mendapatkan segini. Demikian juga ketika seseorang mengaku beriman, Allah tidak akan terima kecuali setelah dia lulus ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin walamma ya'tikum, ayat yang lain ya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu diguncang-guncang sama Allah, dikasih ujian demi ujian datang bertubi-tubi. Itu untuk membuktikan, Allah ingin mengetes benar enggak kamu ini hijrahnya lillahi ta'ala atau hijrahnya lidunya. Ketika dunia yang dia cari enggak dapat, mungkin aja ada orang hijrah karena tren sekarang. Pada hijrah sih, saya mau ikut hijrah juga, lagi tren ini. Wah setelah hijrah kok susah, balik lagi dia joget. Nah itu hijrahnya li ajli dunia, mau lillah. Idza kana lillah Allah bakin, tetap ada Allah itu, tetap bisa diharapkan kasih sayangnya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Tetaplah bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi ya harus sabar, terus berdoa, terus ikhtiar, jangan putus asa. Pada klimaksnya Allah akan tolong. Itu sudah mekanismenya Allah. Para nabi aja digitukan sama Allah, apalagi kita. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Pertolongan kami itu datang ketika para rasulnya sudah putus asa, sudah menyangka, bahkan yakin mereka sudah nggak dipercaya lagi. Saat itulah turun pertolongan Allah. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Tapi itu setelah kita berjuang habis-habisan. Adapun dalil disyariatkan cadar, ya, saya sebutkan banyak sekali dalil, ya. Pertama, para ulama sepakat bahwa wajib bagi istri-istri Nabi untuk menutup wajah dan kedua tangan mereka, ya. Para istri-istri Nabi, ya, wajib untuk bercadar, ya. Al-Qadhi Iyad berkata, "Fahuwa fardun 'alaihinna bila khilaf fil wajhi wal kaffain, fala yajuzu lahunna kashfu dzalik." Bahwasanya ini hukumnya wajib bagi istri-istri Nabi tanpa ada khilaf di kalangan para ulama, bahwasanya istri-istri Nabi harus menutup wajah mereka dan tidak boleh memperlihatkan wajah mereka. Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kamu minta suatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah di balik tabir. Tidak boleh langsung ketemu, tidak boleh melihat mereka, tapi harus di balik tabir. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Dan cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, ya. Perhatikan di sini para ulama sepakat bahwasanya istri Nabi wajib bercadar. Dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ketinggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia fa khamartu wajhi, dia menutup wajahnya, ya. Jadi yang jadi permasalahan, apakah selain istri Nabi juga wajib bercadar, ya? Maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya iya, kalau istri Nabi wajib untuk bercadar, ya, maka demikian pula wanita-wanita selain istri Nabi, ya. Kenapa? Karena yang menjadi patokan ada beberapa pendalilan. Yang pertama yang menjadi patokan adalah keumuman lafal. Lafal ini memang benar berkaitan dengan istri Nabi, tapi kita mengambil hukum secara umum, ya. Meskipun sebabnya berkaitan istri Nabi, kata Allah, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an." Kalau kalian minta punya keperluan dari istri Nabi, maka fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka mintalah di balik hijab. Lafalnya umum, mencakup istri Nabi dan selain istri Nabi. Kemudian istri-istri Nabi, kenapa disyariatkan bagi mereka untuk bercadar? Allah menyebutkan ta'lilnya, ilahnya, sebabnya. Kata Allah, "Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim." Agar hal itu lebih suci bagi hati kalian, wahai para sahabat, wa qulubihim, dan juga lebih suci bagi hati-hati istri Nabi. Tentunya kita tahu yang membutuhkan kesucian hati bukan cuma istri Nabi dan juga bukan para sahabat. Kita pun butuh kesucian hati kita, dan para wanita juga butuh kesucian hati mereka. Dan ketika Allah menyebutkan hukum ini, Allah sebutkan taklilnya, ilahnya kenapa
para sahabat disuruh minta di balik tabir karena untuk lebih mensucikan hati-hati istri Nabi dan juga mensucikan hati-hati para sahabat, maka kita lebih utama untuk meraih kesucian tersebut ya. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya disyariatkannya cadar ya. Bahwasanya para ulama ijma sepakat bahwasanya kaki wanita adalah aurat ya, tidak boleh terlihat kakinya, tidak boleh terlihat tumitnya, tidak boleh ya. Karenanya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yundzirillahu ilaihi yaumil qiyamah." Nabi bersabda, barang siapa yang menjulurkan bajunya karena sombong, Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat kelak. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka dia mengatakan, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Ya. Kalau harus diangkat di atas mata kaki. Jadi Ummu Salamah menganggap di sini umum, mencakup laki-laki dan perempuan, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau harus diangkat maka akan terlihat kaki-kaki mereka." Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menjulurkan yurkhina shibra, hendaknya mereka menjulurkan rok mereka 1 jengkal di bawah mata kaki. Ya. Ummu Salamah mengatakan, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Ya Rasulullah, kalau begitu akan nampak tersingkap kaki-kaki mereka. Kemudian kata Nabi SAW, "Yurkhina dhira'an wa la yazidna ala dzalik." Panjangkan rok mereka 1 hasta dan jangan lebih daripada itu. Bayangkan, ya. Ummu Salamah semangat untuk menutup kaki, ya. Bahkan minta agar diizinkan dikasih rok dengan jarak dengan panjang 1 hasta di bawah mata kaki. Supaya apa? Supaya kaki sempurna untuk ditutup. Kalau kita tahu bahwasanya kaki tidak boleh lihat, ya. Mana yang lebih menarik, kaki atau wajah? Ini sering dijadikan oleh para ulama tentang pentingnya untuk menutup wajah. Kaki, orang bisa lihat kaki, bisa tertarik, bisa ada hasrat muncul dengan melihat kaki. Tapi mana lebih utama, melihat kaki tumit atau melihat wajah? Tentu melihat wajah. Pusat kecantikan ada pada wajah. Orang-orang terpesona, terfitnah karena wajah, bukan karena kaki ya. Kalau kaki ditutup, lebih utama untuk menutup wajah, dan ini adalah dalil yang sangat kuat, dalil qiyas, dan ini sangat kuat. Kemudian di antara dalil bahwasanya cadar disyariatkan, yaitu bahwasanya ketika para sahabat akan menikah disyariatkan bagi mereka untuk nazar, yaitu untuk melihat ya. Kenapa? Karena selama ini wanita-wanita keluar tidak terlihat. Maka agar bisa mudah untuk menikah dan lebih langgeng pernikahannya, maka disyariatkan untuk menazar. Nazar itu melihat wajahnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata, "Idhab fanzur ilaiha." Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, "Pergilah engkau dan lihat wanita tersebut. Fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma." Ya, sungguhnya dengan melihat tersebut yang lebih layak untuk melanggengkan pernikahan kalian berdua ya. Jadi kalau melihat maka akan tertarik. Apa yang dilihat? Yang dilihat wajah ya. Yang dilihat adalah wajah, berarti mereka dahulu wajah mereka tertutup. Taib. Intinya ini adalah masalah khilaf ya. Masalah khilaf, meskipun saya katakan saya lebih condong kepada wajibnya bercadar, tapi tetap masalah khilafiyah. Para ulama yang mengatakan tidak wajib, mereka juga punya dalil, disebutkan bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wanita yang tidak bercadar seperti Sufa'ul Huddain. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, dan sang perawi mengatakan nampak wajahnya kemerah-merahan di wajahnya, ya, berkulit hitam dan wajah kemerah-merahan, menunjukkan wajahnya terbuka, sehingga sang perawi mensifatkan wajah wanita tersebut. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwasanya cadar tidak wajib, karena ada di antara sahabiat yang wajahnya terbuka sehingga disifati oleh sang perawi. Meskipun ini dijadikan perdebatan juga, sebenarnya yang mengatakan wajib, mengatakan bisa jadi tersingkap ya. Kalaupun tersingkap tidak ada dalil bahwasanya Nabi melihat wajahnya. Dan macam-macam ya, intinya ini masalah khilafiyah. Kemudian juga perkataan Nabi SAW kepada Ali atau yang lainnya, "La tutbi'in nadrah nadrah, fa inna lakal ula wa laysat laka tsaniyah." Jangan kau ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Sungguhnya pandangan pertama boleh bagimu, pandangan kedua tidak boleh. Ketika para sahabat disuruh tundukkan pandangan, berarti ada wanita yang terbuka wajahnya, ada wanita yang terbuka wajahnya, dan ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib untuk bercadar. Meskipun dibantah lagi oleh para ulama yang mewajibkan bahwasanya jaga pandangan bukan cuma hanya melihat wajah, melihat body, melihat lekukan tubuh juga harus tundukkan pandangan ya. Ala kulli hal, ini masalah khilafiyah, masing-masing punya dalil yang sangat kuat. Syekh Albani rahimahullah taala menulis buku Hijabul Mar'al Muslimah, menunjukkan bahwa cadar tidak wajib. Syekh Albani rahimahullah juga punya buku Ar-Raddul Mufhim, juga tentang cadar tidak wajib ya. Tetapi kalau kita mengikuti dalil, saya lebih condong kepada
pendapat yang mewajibkan. Apalagi tadi kalau ulama sepakat bahwasanya kaki saja harus ditutup, dan itu ya termasuk keindahan wanita, kita lihat tumitnya, tapi wajah lebih utama untuk menimbulkan fitnah daripada hanya sekedar tumit. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah khilafiyah, masing-masing memilih apa yang dia yakini ya. Sebelum menikah, saya ingin sekali memakai niqab atau cadar. Oh, ini ahwat tuh. Tapi suami tidak mengizinkan dan suka, tidak nyaman. Bagaimana sikap anak ke suami? Syukron. Ya, sikap ke suami tetap wajib baik, wajib melayani, wajib ramah, wajib taat, wajib setia, patuh gitu ya. Tidak dipengaruhi oleh perbedaan persepsi tentang cadar. Ya, akhwat, pelajari secara objektif tentang hukum cadar. Ulama ikhtilaf. Ikhtilafnya bukan antara wajib dan haram, tidak ada yang mengharamkan, bukan wajib dan mubah, tidak ada yang memubahkan, tapi wajib dan sunnah. Kalau itu dilaksanakan, ada yang mencela enggak? Enggak ada. Kata yang mengap sunnah terus pakai cadar, bagus apa enggak? Bagus. Kata yang mewajibkan terus pakai cadar, bagus apa enggak? Super bagus. Kalau tidak bercadar, kata yang mensunnahkan, dosa enggak? Enggak dosa, tapi mafdul, kurang utama. Kata yang mewajibkan, dosa apa tidak? Dosa. Jadi lebih aman mana? Lebih selamat mana? Pakai. Lebih selamat pakai. Selamat menurut kacamata Allah Azza wa Jalla. Tapi coba pelajari secara objektif. Pelajari dalil kedua belah pihak. Kalau meyakini sunnah, seperti pendapat umpama Syekh Al-Albani rahimahullah dengan para muridnya bahwa itu sunnah. Sebagian ustadz-ustadz kita pengisi roja juga ada yang berpendapat itu sunnah, tidak apa-apa. Maka turuti keinginan suami. Maka ada dua nilai di sana, ya. Tapi kalau secara objektif dipelajari, saya lebih cenderung kepada yang wajib. Pertama, ini Al-Quran, dalilnya banyak tuh. Dan itu pendapat jumhur ulama juga. Imam mazhab yang 4 semuanya mewajibkan cadar ini, ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, termasuk ulama-ulama zaman kiwar, Syekh bin Baz, Syekh Al-Bassam, Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin ada khusus Risalatul Hijab judulnya, ya, kecil. Itu menyatakan wajib. Dan dalilnya lebih banyak. Jangankan wajah, coba bagian yang paling diincar oleh kaum laki-laki dari wanita yang ditatap, apanya? Wajahnya. Kalau dikatakan cantik, cantik apanya? Wajahnya. Kalau umpamanya laki-laki terpesona kepada wanita, terpesona oleh apanya? Wajahnya. Jangankan wajah, kata Quran, tumit, kaki yang bisa membuat laki-laki tergoda oleh kemulusan kaki wajib itu ditutup. Al-Quran menyatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Ini surah An-Nur ayat 31. Wala yadribna bi arjulihinna. Janganlah para wanita itu menghentakkan kaki-kaki mereka agar perhiasan yang tersembunyi di sana terketahui. Ada perhiasan yang biasa dipakai di kaki, kalau di Sunda namanya gengge, kalau bahasa Arab disebut khal-khal, saya nggak tahu bahasa Betawinya, gelang kaki. Itu tertutup oleh pakaian agar diketahui bahwa di sana ada gelang kaki, maka dihentak-hentakan ketika melangkah, cering-cering kayak kuda lumping. Haram, tidak boleh. Kalau memberitahukan ada gelang kaki di sana haram, apalagi memperlihatkan kakinya. Mana yang lebih besar fitnahnya, gelang kaki atau kakinya? Kakinya. Orang lebih tertarik ke gelangnya atau ke kaki wanita? Ke kaki wanita. Wajib ditutup. Haram diperlihatkan itu kaki karena mengundang fitnah. Berkata Syekh Al-Utsaimin, mana yang lebih besar fitnahnya? Kemulusan kaki atau kecantikan wajah? Orang lebih tertarik ke wajah atau ke kaki? Ke wajah. Kalau kaki dengan daya pikat yang tidak begitu besar, wajib ditutup. Apalagi yang daya pikatnya lebih besar, yaitu wajah. Makanya dalil wajibnya menutup kaki
jauh lebih kuat menjadi dalil wajibnya menutup wajah, karena fitnah wajah jauh lebih besar daripada fitnah kaki. Nggak ada orang yang menyatakan, saya kalau lihat wanita itu yang saya lihat kakinya dulu, kalau napak baru saya mau. Kalau nggak napak, itu mah cuma ada di humor. Emang udah lihat gitu kuntilanak nggak napak? Itu mah di film-film ya. Di kenyataannya saya juga belum lihat kuntilanak. Apakah napak apa tidak ya? Itu sekedar gurauan aja. Tapi orang yang dilihat dari diri wanita adalah wajahnya ya. Oleh karena itulah maka cadar ini jumhur ulama menyatakan wajib dan seterusnya. Coba pelajari. Kalau secara objektif setelah dipelajari ini wajib untuk dirinya, dia meyakini wajib. Saya kalau nggak dosa. Ini ketaatan saya kepada Allah, maka walaupun suami melarang tetap wajib. Karena dia berkeyakinan wajib. Cuma pintar-pintarlah memberikan pengertian kepada suami. Mas atau AA kalau orang Sunda. Saya nggak tahu orang mana tuh. Atau abang kalau orang Jakarta, atau uni kalau orang Padang. Orang apa? Oh, udah. Kalau uni apa? Oh, ini wanita ya. Udah. Saya berkeyakinan wajib, kalau enggak saya dosa. Suka nggak kalau wajah saya yang cantik jelita ini dinikmati oleh semua laki-laki ketika saya keluar? Begitu saya keluar, semua laki-laki natap saya sampai tersandung dia. Motor sampai nabrak. Berpapasan dengan saya, lihat ceger gitu. Saya jadi sumber kecelakaan dan sumber fitnah. Laki-laki begitu menatap saya sepintas, cantik, lihat lagi, sampai ngelamun di rumah, itu tadi wanita cantiknya. Aduh, sayang saudara yang punya. Ridho nggak udah? Ridho nggak AA? Kalau saya menjadi sumber perhatian seluruh laki-laki. Kalau ngomong, saya seneng banget, saya jadi bangga, gila itu. Pasti nggak ridho ya. Pokoknya kasih pengertian ya. Tapi sekali lagi, kalau secara objektif dipahami, saya yakin sunnah. Bukan saja turuti kehendak suami.